Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami di channel Sajadah Kiai. Kali ini kami akan membahas sejarah muassis Pondok Pesantren Darussalam Sumbersari. Secara geografis Pondok Pesantren Darussalam terletak di Dusun Sumbersari, Desa Kencong, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur, sekitar 6 km dari Kecamatan Pare. Pondok Pesantren Darussalam yang kini diasuh oleh Romo Kiai Haji Ahmad Zainuri Faqih didirikan oleh beliau Romo Kiai Haji Imam Faqih Asy'ari setelah beberapa tahun Indonesia merdeka, yaitu pada tanggal 13 Maret tahun 1948 M. 02 Jumadil Ula 1367 H. Pada mulanya, setelah beliau pulang dari Lirboyo dan menikah dengan Nyai Haj Munifah Putrika, Abu Amar, pengasuh Pondok Pesantren Miftahul Ulum Jombangan, Tertek, Pare, Kediri, dan juga merupakan cucu dari K. Nur Aliman Fatihil Korya Sumbersari. Kiai Haji Imam Faqih Asy'ari membantu pelaksanaan pendidikan di pesantren yang diasuh oleh mertuanya. Setelah 4,5 tahun membantu di Jombangan, beliau menginginkan untuk nasyirul ilmi wadin di daerah lain. Maka dengan pertimbangan dan arahan dari mertuanya, dipilihlah sebuah dusun yang masih sepi, yaitu Sumbersari. Sewaktu beliau datang ke Sumbersari, keadaan kampung tersebut sangatlah sepi dan hanya dihuni oleh dua keluarga, yaitu keluarga K. Nur Aliman dan K. Iskandar. Kepindahan beliau Kiai Haji Imam Faqih pada waktu itu dihadiri oleh seorang ulama besar, yaitu K. Khozin dari Bendo, Pare, Kediri, ayah dari Kiai Hayat, yang ikut mendoakan dan merestuinya. Kemudian beliau membangun sebuah rumah kecil berdinding bambu yang berada di tengah-tengah tegalan di selatan Masjid Baitur Rahman. Kepindahan beliau ini diikuti oleh 12 santri dari Jombangan, yaitu Muhtar berasal dari Bondo, Jajar, Wates, Kediri, Abdul Karim berasal dari Sumbersari, Badas, Kediri, Damamini Dawami berasal dari Ngagli Kandangan, Kediri, Hamim berasal dari Bunut, Tunglur, Badas, Kediri, Sirojudin berasal dari Sidomulyo, Puncu, Kediri, Baidowi berasal dari Lamong, Badas, Kediri, Atsroi berasal dari Semanding, Tertek, Pare, Kediri, Toha berasal dari Tawang, Gedang Sewu, Pare, Kediri, Abdul Somad berasal dari Pujon, Malang, Rofi berasal dari Kemirahan, Damarwulan, Kepung, Kediri, Husni Waluyo berasal dari Klampisan, Kandangan, Kediri, Wajidi H. Marzuki berasal dari Pogar Tunglur, Badas, Kediri. Dengan bekal sejumlah santri tersebut, Kiai Haji Imam Faqih Asy'ari memulai sistem pendidikan klasikal, namun hanya membuka kelas 4 dan 5 ibadah, karena semua murid-muridnya sudah relatif besar. Dalam pelaksanaannya, pendidikan tersebut bertempat di bangunan yang tak berdinding di sebelah barat kediaman beliau. Melihat situasi yang seperti itu, para santri tidak tinggal diam dengan berusaha memperbaiki keadaan lokal pendidikan. Seiring dengan berjalannya waktu, sekitar kurang lebih 5 bulan, telah didirikan bangunan baru yang dibilang baik. Setelah beberapa bulan madrasah berjalan, maka nama beliau mulai dikenal masyarakat sekitar, dan akhirnya banyak santri yang datang untuk menuntut ilmu. Dengan demikian beliau mengambil kebijaksanaan untuk mengelola adanya pendidikan supaya mengarah lebih maju, maka diusahakan tenaga dari murid yang sudah mampu untuk membantu kelas sebawahnya. Di antaranya Bapak Sirojudin, Bapak Hamim, Bapak Toha, Bapak Muhtar dan Bapak Abdul Karim. Pada tahun 1949 Pondok Pesantren Darussalam terkena imbas dari agresi militer Belanda II yang menyebabkan para santri pulang ke kampung halamannya untuk membantu mengamankan daerahnya masing-masing, sehingga terpaksa istirahat selama 10 bulan, dan kegiatan belajar mengajar aktif kembali pada hari Ahad tanggal 16 Oktober tahun 1949 M. Setelah itu dibukalah madrasah untuk putri, yang pada saat itu aktivitas belajar mengajar berpindah-pindah. Antara lain, rumah Bapak Mansur Kencong selama kurang lebih 1 tahun, rumah Bapak Joyo Rais selama 4 bulan, SD Kencong selama 2 bulan, rumah H. Samur selama 17 tahun, Gedung Madrasah Islamiyah Darussalamah Putri 1968 M. Sekarang
Kemudian yang menjadi tenaga pengajar setelah didirikannya madrasah putri tersebut antara lain adalah Bapak Munawir dan Bapak Solhah dari Kencong. Pada tahun yang sama, atas dasar dibukanya madrasah untuk putri kemudian didirikanlah pondok pesantren Darussalam bagian putri dengan santriwati sebanyak 3 orang yaitu Ibu Salamah dari Tulungrejo Pare, Ibu Ngatijah dari Klampisan Kandangan, dan Ibu Siam dari Klampisan Kandangan. Karena belum ada tempat, sementara para santri putri ditempatkan di dalamnya K. Abdurrahman dan diasuh langsung oleh Kiai Haji Imam Fakih Asy'ari. Kemudian pada tahun 1956 M, karena jumlah santrinya semakin bertambah banyak, maka dibangunlah 2 kamar yang mana biaya pembangunannya berasal dari K. Abdurrahman dan sumbangan dari para santri. Setelah adanya perkembangan, madrasah ditambah 1 tingkat lagi, yaitu sifir yang terdiri dari sifir awal 0 kecil dan sifir sani 0 besar. Pada waktu itu jumlah keseluruhan murid sudah mencapai sekitar 50 anak yang berasal dari desa Kencong dan sekitarnya. Sedangkan dalam pelaksanaan belajar mengajarnya, untuk tingkat ibayah, lokasinya di Serambi Masjid, dan untuk tingkat yang lain di gedung yang sudah ada. Namun karena sarana pendidikan belum memadai maka untuk tempat duduknya masih di lantai. Kemudian atas inisiatif dan musyawarah antara Kiai Haji Imam Fakih Asy'ari dan Bapak Hamim, maka madrasah dan pondok diberi nama Madrasah Islamiyah Darussalamah dan Mahat Islami Darussalam, karena melihat lingkungan sekitar yang banyak ditanami pohon salam. Pada bulan Maret tahun 1976 M yang bertepatan dengan bulan Robiul Awal 1396 H, dibuka madrasah tingkat kanak-kanak dengan siswa sebanyak 9 anak yang kemudian pada akhir tahun jumlah siswanya mencapai 100 anak. Jenjang ini dimaksudkan sebagai wadah untuk siswa baru yang masih kecil. Sebelumnya jenjang pendidikan tingkat sanawiyah ditempuh selama 6 tahun. Kemudian pada tahun 1980 M dibentuklah tingkatan baru yaitu tingkat aliyah. Sehingga tingkat pendidikan sanawiyah dan aliyah masing-masing ditempuh selama 3 tahun. Selanjutnya pada tahun 1983 M mulai dibuka Majelis Musyawarah Darul Falah MMD, yang mana pada waktu itu digunakan untuk mewadahi para santri yang telah tamat aliyah. Kemudian pada tahun 1992 M ditambah jenjang Madrasah Istidadiyah MIS sebagai jenjang persiapan bagi siswa baru. Selain itu, tingkat aliyah pada tahun 2008 M dan tingkat sanawiyah pada tahun 2022 M telah mendapatkan pengakuan kesetaraan, muadalah dari Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia. Dengan adanya pengakuan kesetaraan tersebut, maka tamatan tingkat sanawiyah dan aliyah Madrasah Islamiyah Darussalamah sama halnya dengan lulusan SMP, sederajat dan SMA, sederajat. Untuk menunjang para santri dalam nasyirul ilmi di kampung halamannya masing-masing, maka pada tahun 2013 M didirikan perguruan tinggi STISFA, Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Fakih Asy'ari, sesuai dengan keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI nomor 779 tahun 2013 tentang persetujuan pendirian perguruan tinggi agama Islam swasta dan pada tanggal 22 Mei tahun 2019 beralih status menjadi IAIFA, Institut Agama Islam Fakih Asy'ari. Terima kasih telah menonton video kami. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel Sajadah Kiai, serta bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru kami. Dengan mensubscribe berarti Anda mendukung channel kami, serta membuat kami lebih semangat dan konsisten dalam membuat video-video terbaru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.